Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'azaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil khalq ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi alladhi syadatin nujuba. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa Allah melimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah yaumil qiyamah kita semua akan memperoleh syafaat. Para jamaah, di dalam situasi dan kondisi saat ini, saya ingin menyampaikan, barangkali ini sangat akurat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam situasi dan kondisi seperti ini, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Rasul yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan ibadah kita, baik di saat-saat hari-hari besar seperti hari ini, hari Jumat, maupun di hari-hari biasa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman di dalam syariat, khususnya kita sebagai umat Islam dan pada umumnya adalah seluruh umat manusia. Karena Allah turunkan Al-Quran ini adalah Allah menjelaskan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkumu bainan nas bima arafallah. Ini sangat jelas bahwa Alkitab samawi dari awal, sejak Allah mengutus para nabi dan rasul,
selalu diiringi dengan pedoman Alkitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, beliau telah berwasiat kepada para sahabat dengan kalimat, Ibnu Mas'ud meriwayatkan di dalam hadis ini, taraktukum alal mahazati wa tariqatil bayda wa taraktu lakum wa izoi inatikon wa samitan. Wahai para sahabat, aku lepaskan engkau semua di jalan yang putih bersih, bayda, wa taraktu lakum wa izoi inatikon wa samitan. Dan aku tinggalkan untuk kalian fanatik untuk selalu ingat, wasaumitan dan nasihat. Fanatikul Quran, wasaumitul maut. Fa ija askalamikum amrun farji'u ilal Quran. Apabila kau menghadapi segala sesuatu permasalahan di dunia ini, farji'u, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran, sebelum saya menyampaikan tema kedudukan sumpah atau pelantikan setiap orang yang akan menempuh perjalanan itu di dalam bekerja, dagang, apa saja. Bahkan kita hidup pada umumnya lahir ke dunia ini kena hasil sumpah. Coba lihat di dalam Al-Baqarah 170, di dalam Al-A'raf 172 itu Allah telah mensumpah kepada anak Bani Adam di saat-saat Allah akan meniupkan ruh ke dalam rahim. Dan bukan kita saja sebagai manusia, para nabi pun disumpah. Di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba lihat di dalam Al-Imran 81, semua nabi disumpah untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya sampaikan, kenapa kita harus fanatik dan berpegang teguh kepada Al-Quran? Maka kata Nabi di saat-saat beliau mau wafat, bahwa Al-Quran itu sebagai kitab Allah, fihi naba'u ma qablakum. Itulah kitab Allah yang membawa berita-berita ma qablakum, sebelum kita, wa khabaru ma ba'dakum, dan memberi kabar berita kepada kita yang akan datang. Ini fakta dan nyata saat ini. Kalau saya analisa dan saya kaji beberapa tafsirul Quran, para ahli-ahli mufassir, baik Muhammad Mustafa Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Jalaluddin, itu semua menyatakan bahwa saat ini apa 14 abad yang lalu disampaikan oleh Rasul ini terbukti. Walaupun Rasulullah itu tidak mengenyam pendidikan secara psikologi, secara ahli kejiwaan atau kedokteran, tidak. Tetapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sifat patonah, diiringi dengan sifat sidik, tabligh, amanah. Para jamaah, kedudukan sumpah di dalam Islam
sangatlah mulia. Kedudukan sumpah di dalam Islam ini sangatlah mulia bagi pandangan Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam firman-Nya di dalam Al-Baqarah 224 dengan kalimat wala taj'alullaha urdatan li aiman. Janganlah engkau sekali-kali menjadikan nama Allah itu dijadikan sumpah. Ya memang kalau secara syariat, kalau orang Islam mau jadi pejabat disumpah di atasnya itu Al-Qur'anul Karim. Dan maaf saudara-saudara kita yang agama lain pun tetap Alkitab itu menjadi acuan untuk menjadi sumpah. Cuman yang menjadi permasalahan komit dan konsekuen atau tidak dengan sumpah itu. Maka ayat ini menjelaskan sumpah menurut syariat agama itu sumpah itu terdiri dari 3 bagian. Sumpah itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, sumpah barangkali secara bahasa akademisi sumpah intelektualitas. Sumpah intelektualitas ini sumpah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpejabat, kedudukan tinggi. Setiap naik jabatan, setiap naik pangkat itu pasti disumpah. Maka disebut 3 macam sumpah ini. Yang pertama, di samping sumpah intelektualitas ada sumpah spiritualitas. Dan yang terakhir adalah sumpah secara sosialitas. Coba kita lihat di dalam Al-Baqarah 224 ini. Maka Rasulullah menekankan dengan syariat sumpah di dalam kedudukan agama Islam. Sumpah disebut yamin. Disebut juga sumpah adalah gumus. Bahwa sumpah ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sumpah secara intelektualitas disebut sumpah gumus. Tujuannya adalah sumpah untuk menyengaja dirinya tahu setelah akan terjadi menjadi kedudukan, pangkat dan jabatan dia pegang, maka dia akan berbuat semena-mena dan semaunya sendiri. Maka inilah sumpah disebut gumus, yang menjerumuskan dirinya kepada jurang api neraka. Bahkan dosa barangkali secara zuriyah, secara keturunan akan sulit untuk dihapus. Kalau dia bersumpah, kalau dia dilantik dengan Alkitab apapun, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan terjerumus dengan perbuatan-perbuatan zalim. Dan yang kedua disebut sumpah itu yamin. Sumpah yang biasa-biasa saja. Yang kita sendiri kadang-kadang kalau ditanya besok tolong hadir, insya Allah. Itu di dalamnya sudah terdiri dari para sumpah. Insya Allah. Maaf, kalau saya dulu waktu di pondok kadang-kadang suka ledek-ledekan dengan teman itu. Kamu insya Allahnya jangan insya Allah santri dong. Maaf, bukan masalah. Kenapa insya Allah santri? Insya Allah santri itu kadang-kadang insya Allah tapi tidak hadir. Alasannya apa? Ini kan disarti.
Persyaratannya apa? Karena Allah. Kalau saya tidak hadir, ya Allah tidak mengizinkan saya hadir. Nah ini ya, yang repot. Yang lebih berbahaya, sumpah yang disebut spiritualitas. Spiritualitas ini terdiri dari orang-orang cendekiawan yang mengerti tentang hukum, yang memahami tentang syariat, yang memahami tentang apa itu Islam dan apa itu Al-Quran, tetapi dia bersumpah di atas kepalanya. Maka sumpah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sumpah seperti ini Rasulullah mengingatkan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Maka sumpah ini disebut kata Nabi, man halafa anna yamini fara'u ghairu wa khairan minha. Sumpah itu baik, dan seseorang yang disumpah itu sudah mendapatkan satu kebaikan karena mendapat kedudukan derajat lebih tinggi daripada yang lain. Kan begitu. Sumpah sebenarnya itu salah satu kebajikan kata Rasul. Karena man halaya ala yamin, barang siapa yang menerima sumpah itu, fara'a ghairuha khairan minha, itu salah satu kebajikan bagi dia. Tetapi yang menyalahkan, yang membuat terjerumus celaka, maka kata Nabi, fal ya'til ladzi huwa khairun wal yukaffiru an yamin. Ini yang berbahaya. Kata Rasulullah, setelah engkau mendapatkan kebaikan, dilantik, naik pangkat, naik jabatan, tetapi di depanmu setelah perjalanan itu ada sesuatu kebaikan yang membuat silau engkau. Pak, 1 miliar ini. Oh kurang, 2 miliar buat tanda tangan. Ini sumpah. Kalau umat Islam menjadi pejabat, komit dan konsekuen dengan sumpahnya, ini tidak akan mungkin terjadi. Barangkali Al-Baqarah 224 ini kalau saya analisa, ini berkaitan dengan nama Allah dijadikan kepentingan politik, kepentingan pribadi yang mempengaruhi jiwanya menjadi penyakit wahal, yang menjadi silau, yang menjadi lupa. Maka kata Nabi, fal ya'til ladzi huwa khairun, di hadapan kamu di dalam perjalanan setelah disumpah yang baik itu, engkau mendapatkan sesuatu kebaikan yang lebih dari itu sehingga engkau silau. Maka kata Nabi, fal yukaffir an yamini, maka engkau menjadi kufur, maka engkau menjadi dosa yang tidak bisa ditebus dengan kifar. Tebusannya apa? Tebusannya adalah bita'atillah, taat kepada Allah, tidak diulangi lagi. Para jamaah, maaf, dalam kondisi seperti ini barangkali 14 abad yang lalu Rasulullah mengingatkan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Jadi ada 2 nikmat yang membuat kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia lupa. Yang pertama apa? Sehat. Kata Nabi, as-sehat. Dan yang kedua apa? Wal faragh, kesempatan. Sehat dalam arti apa? Bukan sehat jasmani saja. Ini sehat rohani yang dituntut. Sehat pikiran, sehat akhlak, sehat budi pekerti, sehat ilmu. Ini yang disebut sumpah spiritualitas. Kalau sumpah-sumpah secara sosial, wajar sajalah seperti kita barangkali
Ya sering bersumpah dengan keluarga, dengan istri, mah saya mau kemana. Tapi kenyataannya, oh iya, itu banyak. Tapi bisa tertutupi dengan doa di dalam sholat. Maaf, barangkali kita sebagai umat Islam, kalau saya lihat di beberapa masjid, orang sholat itu sedikit sekali yang menganalisa doa 8 permintaan di antara duduk 2 sujud. Ini lalai. Ini barangkali yang disebut oleh Allah fi sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-maut. Kenapa? Duduk di antara 2 sujud itu 8 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warjukni wahdini wa'afini dan seterusnya. Ini kadang-kadang, maaf, inilah saya tidak menyalahkan jamaah masjid, tapi tolong supaya kita umat Islam itu menjadi umatan wasata, umatan rahmatan lil alamin. Tolong pengajian dan kaji itu tadaburkanlah Al-Quran yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran inilah yang akan membawa kepada kemuliaan umat manusia, kepada kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita silau apa yang digambarkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Di dalam An-Nisa 108 itu jelas-jelas sekali. Saat ini bukti dan nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala yastahquna minallah, wala yastahquna minan nas, wala yastahquna minallah. Kebanyakan manusia bersembunyi di mata manusia, di mata orang lain. Yastahquna minan nas, dia menutupi segala hal di hadapan manusia. Tetapi wala, kalimatnya nafiyah, nafiyah, wala, dan tidak bisa yastahquna minallah, untuk menutupi mata Allah. Kenapa? Wa huwa ma'ahum, Allah beserta kita, Allah beserta kita. Ijubayiduna ma la yarda minal qaul, sekalipun dia di tengah keheningan malam, dia berkumpul dengan teman-teman, dia membicarakan segala sesuatu ucapan yang niat makar atau jahat, Allah tidak ridho. Maka kata Allah, wa kanallahu bima ya'maluna muhit. Tolong, Al-Quran yang menjadi pedoman kita, menjadi imam kita, agar betul-betul dapat ditadaburkan dan dikaji secara mendalam. Lebih-lebih untuk kita yang usia-usia lanjut, dan lebih teristimewa lagi di kaula-kaula muda yang akan menjadi pengganti kita-kita ini, agar betul-betul memperdalam kajian-kajian Al-Quran Karim. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, yang saya sampaikan ini, pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam nikmatani maghunun kasyirun minan nas, banyak dilupakan 2 nikmat oleh kebanyakan manusia itu, di samping kesehatan, kesempatan, kadang-kadang ini yang bikin lupa kita. Lagi sehat kemana aja, giliran sudah sakit baru mau bersimpuh kepada Allah di dalam masjid. Ini yang dimaksud, ya. Juga kesempatan, ada waktu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menganggap sepele sesuatu yang baik itu. Kerjakan saat ini. Mudah-mudahan secara singkat dan sekelumit, khutbah yang saya sampaikan ini menjadi salah satu acuan untuk muhasabah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi orang-orang yang pernah dilantik disumpah, apa di saat menerima sumpah itu dan bagaimana pelaksanaannya. Sumpah menurut Islam adalah salah satu teristimewa, salah satu momen yang betul-betul
menggugah jiwa seseorang. Baik mau jiwanya itu mau berbuat makar jahat maupun mau berbuat makruh. Jangan sampai sumpah itu menjadi laknat ketimbang untuk menjadi syafaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi, hadanallah wa iyyakum ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya sallallahu Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin muqtaribin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas walazimus salat ala khairi khalqih alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabiyhi wa ta'ziman. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al wulatil muslimin wal muslimat wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin waj'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.